Hari ini kita akan belajar sesuatu. Buka sebentar di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan kita suruh mencari kerajaannya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Berbicara tentang kerajaan Allah itu adalah hari ini yang kita perlu pelajari adalah sistemnya, caranya. Dan suatu hari ketika kita menghadap Tuhan, kita dipanggil Tuhan, kita bertemu dengan dan benar-benar tinggal di kerajaan Allah, tinggal di kerajaan surga. Yesus sebagai rajanya dan kita sebagai orang-orang yang diperintahnya. Dan hari ini kita belajar sebelum memasukin kerajaan yang kekal tadi. Sebelum kita bertemu dengan Tuhan, kita belajar prinsipnya, caranya, cara kerjanya, hukum-hukumnya kerajaan, gaya hidupnya orang-orang kerajaan yang perlu kita pelajarin hari ini. Makanya kehidupan kita itu harus mencerminkan kerajaan Allah. Kita menjadi representasinya kerajaan Allah. Kita harus menjadi ambassador of Christ. Jadi duta-duta besarnya kerajaan Allah di bumi ini. Untuk ngapain? Untuk jadi berkat bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan, belum kenal kebenaran, atau orang yang sudah kenal kebenaran tapi lemah. Bagian kita adalah menjadi atau membagikan atau menjadi contoh yang bisa dilihat orang, yang bisa dinikmatin banyak orang, yang mencerminkan, menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Kita harus mencari kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran, tentang kuasa, tentang otoritas, tentang gaya hidup, tentang pribadi Tuhan sendiri. Dan hari ini, kondisi kekristenan hari ini sedang benar-benar babak belur. Hampir kita lihat gereja yang jemaatnya 100.000, kalau ada ibadah online, yang datang ibadah paling sekitar 1.000 atau 2.000. Yang gerejanya 30.000, yang ibadah mungkin 800 atau 1.000 masih oke. Tapi rata-rata karena kondisi seperti ini, gereja online, nggak ada gereja ibadah langsung, kondisi jemaat otomatis menurun. Otomatis kondisi kerohanian jemaat itu menurun. Jadi kita sendiri pribadi harus sadar bahwa kita harus membangun iman kita. Kita harus benar-benar mencari dan mengenali pribadi Tuhan, mencari Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan pendeta lagi, kita tidak bisa mengandalkan ibadah di gereja lagi, tapi bagian kita adalah mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dalam kondisi sepi ini, kondisi benar-benar kacau kan. Kemarin saya pergi ke Bogor, dari Bogor ke Sukabumi, dari Sukabumi ke Cianjur, terus ke Puncak, terus balik ke Jakarta. Saya lihat semua bisnis, semua usaha lagi lesu. Semuanya kondisi keuangan pasti kacau. Kalau bisnis lesu, pasti kondisi keuangan kacau. Pasti mempengaruhi banyak hal kalau keuangan kacau. Nah, dalam kondisi seperti ini, yang terbaik adalah kita benar-benar mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Mencari Tuhan itu bukan hanya karena kita datang kepada Tuhan dan minta-minta, tapi coba kita belajar mengenali cara kerja Tuhan, mengenali isi hati Tuhan, mengenali hukum-hukum Tuhan, mengenali ketetapan-ketetapan Tuhan. Kenal pribadi dengan Tuhan itu adalah dua hal yang berbeda dengan ibadah hari Minggu. Kita besok atau lusa kita bisa ibadah online, tapi belum tentu banyak orang ikut ibadah online. Kenal pribadi Tuhan. Nah, bagian kita adalah membangun, mencari dulu pribadi Tuhan. Pribadi Tuhan sendiri loh ya. Pribadinya sendiri. Kita akan kenal seseorang kalau kita bergaul dengan orang tersebut. Saya sudah berkali-kali khotbah, saya bahas tentang ini, bagaimana kita bisa kenal pribadi Tuhan tanpa benar-benar sungguh-sungguh kenal pribadinya, mengenal caranya, mengenal cara kerjanya, mengenal detak jantungnya. Kita tidak bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak bisa membangun hubungan keintiman dengan Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan. Ini adalah dasar yang penting. Ini adalah hal yang benar-benar kita harus ngerti. Kita harus benar-benar ngerti sungguh-sungguh. Dalam kondisi seperti ini, solusi yang terbaik kita harus banyak bertanya dengan Tuhan. Kita harus mengetahui cara Tuhan bekerja. Bagaimana kita mengetahui cara Tuhan bekerja adalah kita benar-benar bergaul dengan firman Tuhan. Jangan dalam kondisi susah begini malah kita itu jauh. Jangan dalam kondisi susah begini kita malah
malah males-malesan. Dan kita lihat kan beberapa teman kita, beberapa orang sahabat kita atau kita lihat orang lain kondisi rohaninya itu benar-benar lagi babak belur sekali. Kondisinya lagi babak belur. Kita ibadah online seperti hari ini aja kan juga nggak terlalu banyak. Sorry, ini ada suara anjing di rumah berisik. Tapi it's no problem. Karena apa? Karena kita dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa mengandalkan apa-apa loh. Ya, kalau punya uang banyak, yang bisa diandalkan adalah hasil dari depositonya. Kalau punya uang 10 miliar deposito, dia masih bisa dapat income pasif dari bank aja bisa 50 juta ke atas. Tapi kondisi kita kayak keuangan kita babak belur, ya kita mesti struggle karena kita mesti berjuang setiap hari. Kita benar-benar kerja dengan hikmat. Dalam kondisi seperti ini bagian kita adalah bekerja dengan hikmat. Benar-benar bekerja dengan hikmat. Bekerja dengan hikmat, mengandalkan Tuhan. Benar-benar mengandalkan Tuhan. Bagaimana minta Tuhan campur tangan. Bisnis apa, jualannya seperti apa, buka strateginya seperti apa. Kita tidak bisa mengandalkan ide kita sendiri. Saya sendiri yang bisnis dalam kondisi pandemi ini juga babak belur. Saya juga nggak bisa mengandalkan pemikiran saya, ide saya lagi. Saya mesti tanya Tuhan. Istri saya udah mulai bingung, udah mulai pingin cari bisnis baru. Tapi kita nggak bisa sembarangan. Kita mesti tanya Tuhan, yang terbaik itu seperti apa? Bisnis yang terbaik itu seperti apa? Kita harus benar-benar tanya Tuhan, yang terbaik, yang datangnya dari Tuhan, itu yang biasanya bikin breakthrough dan terobosan. Bukan ide kita, bukan cara kita. Nah, kita coba banyak dalam kondisi seperti ini. Orang kan banyak yang putus asa. Saya beli beberapa mobil sama sales mobil yang saya kenal. Kemarin saya chat ngobrol-ngobrol dan mereka ini anak Tuhan loh. Dia ibadah di Senayan. Dia benar-benar drop penghasilannya dan seakan-akan dalam tanda kutip putus asa. Karena apa? Babak belur penjualan semuanya. Saya bilang dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa mengandalkan pengalaman kita di masa lalu. Kita tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan kita atau ide-ide kita. Dalam kondisi seperti ini bagaimana solusinya? Cari Tuhan, benar-benar. Dan saya percaya ketika seseorang itu mencari Tuhan dan kebenarannya melalui firman-Nya, mengenali jalan-jalannya, Tuhan pasti buka jalan. Boleh loh orang benar itu jatuh, tapi sekalipun jatuh beribu-ribu kali, dia tidak akan sampai tergeletak. Tuhan akan topang tangannya. Kita bisa jatuh berkali-kali, tetap kita bisa bangkit dan berdiri. Karena apa? Yang memberikan kekuatan kepada kita adalah kekuatan Tuhan sendiri. Dia akan topang kita, dia akan tuntun kita. Dalam kondisi seperti ini, apa yang diharapkan? Banyak orang putus asa. Banyak bisnismen bangkrut mendadak, banyak toko tutup. Saya keliling dari Bogor, Sukabumi, Cianjur, Puncak, semuanya banyak yang tutup. Biasanya libur panjang begini mall rame, FO rame, Factory Outlet rame, mall-mall rame, resto rame, resto banyak yang tutup. Bayangin, lampunya redup semua, lebih mengenaskan sekali. Kondisinya benar-benar menyedihkan. Nah, bagian kita adalah benar-benar mencari Tuhan, mengenalin cara Tuhan, benar-benar sungguh-sungguh tahu bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus benar-benar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap ibadah online di rumah pasti berisik suara anjing, makanya lebih enak kalau pas ibadah online ngungsinya ke apartemen. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi hari-hari ini banyak sekali orang percaya, orang Kristen yang kondisi bisnisnya lesu, usahanya lagi, semuanya. Tidak hanya orang Kristen aja, hampir semua orang seluruh dunia juga mengalami yang sama. Kondisi keuangannya lesu. Nah, kondisi keuangan ini kebanyakan mempengaruhi semua lini kehidupan rata-rata berkeluarga, orang-orang yang berkeluarga. Ketika kondisi begini ini, kan banyak orang kita lihat, orang-orang yang datang ke ibadah online, lihat ibadah online kan ketahuan berapa banyak dari jumlah jemaat 30.000, 45.000, 100.000, bisa 200.000 yang datang ibadah, yang nonton ibadah online itu kan nggak begitu banyak. Kenapa mereka? Apa mereka
ibadah di tempat lain kita tidak pernah tahu. Tapi yang jelas harusnya prosentasi dari 30.000 minimal yang datang ibadah itu seperempatnya atau paling tidak separuhnya ikuti ibadah, oleh nyatanya tidak. Nah, dalam kondisi begini nih, yang membangun iman kita kan, kita nggak bisa ngandelin orang lain. Kita nggak bisa mengandalin pendeta, kita nggak bisa mengandalin teman kita nggak bisa mengandalin saudara kita atau suami kita atau orang tua kita atau anak-anak kita. Kita nggak bisa mengandalin. Kita yang bisa mengandalkan adalah diri kita sendiri yang mencari Tuhan sungguh-sungguh. Nah, kekristenan hari ini sebenarnya lagi diuji, lagi benar-benar diuji, lagi benar-benar dites. Saya rasa ini juga masa pemisahan antara lalang dan gandum, misahkan mana yang benar-benar sungguh-sungguh dan mana yang tidak. Ini memisahkan antara kambing dan domba, atau memisahkan antara domba yang setengah kambing harus disingkirkan. Dalam kondisi susah seperti ini akan teruji loh iman seseorang. Fokusnya kemana? Ke masalahnya, ke kekurangannya, pada tekanannya, atau benar-benar mencari Tuhan. Dan saya kenal Tuhan, saya layani Tuhan bertahun-tahun, saya kenalin cara Tuhan bekerja. Saya tahu persis Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya yang sungguh-sungguh percaya, anak-anak yang sungguh mencari Tuhan, dibiarkannya keleleran, gak kuat makan, tergeletak, terjerat, segala macam, sampai bawah belut. Tidak pernah. Nah, Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu memproteksi, Tuhan selalu menuntun kepada rencana yang indah dan penuh pengharapan. Dan saya percaya Tuhan sanggup melakukan hal besar, Tuhan sanggup melakukan hal yang ajaib dalam hidup kita. Bagian kita adalah mencari Tuhan secara pribadi. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Itu penting. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu penting sekali. Itu adalah pondasi hidup kita untuk bisa berjalan dalam kebenaran dan rencana Tuhan yang sempurna. Kita harus benar-benar tahu bagaimana Tuhan itu bekerjanya seperti apa. Kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak ngerti, hidup kita dalam kondisi seperti ini akan babak belur. Hidup kita akan terombang-ambing, hidup kita akan lebih mudah stres, lebih mudah tertekan karena menghadapi hal yang tidak sesuai dengan kemauan kita, sesuai yang tidak mau. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh tahu cara Tuhan bekerja, supaya kita ini jadi orang yang mengerti semua rencana Tuhan yang terbaik. Berapa banyak orang babak belur, berapa banyak orang benar-benar putus asa. Saya bertemu beberapa orang yang benar-benar putus asa karena kehidupannya tidak mengalami banyak hal. Mereka benar-benar nggak ngerti apa yang harus diperbuat. Mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan karena memang benar-benar terjepit, kondisinya benar-benar terjepit, kondisinya benar-benar nggak tahu lagi, mentok, mau usaha apa nggak tahu. Dan mereka, solusi yang terbaiknya adalah mencari wajah Tuhan, mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nggak ada solusi terbaik. Solusi terbaik hari ini adalah kita mencari Tuhan. Dalam kondisi seperti ini kita mencari Tuhan. Bayangin, ketika beberapa bangsa Israel, ketika mereka tertekan, mereka mengalami tertekan, mereka ditekan musuh. Nanti Bapak Ibu pelajarin di seluruh kitab Hakim-Hakim atau kitab Raja-Raja. Ketika bangsa Israel itu tertekan, mereka tertekan, teraniaya, dianiaya musuh. Dan ketika orang itu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Tuhan sanggup memulihkannya dengan luar biasa. Ada beberapa contoh di kitab Raja-Raja. Kalau Bapak Ibu buka di kitab Raja-Raja itu, ada raja-raja yang hatinya tidak condong lagi kepada Tuhan. Dan ketika dia berbalik lagi kepada Tuhan, Tuhan pulihkan. Tuhan selalu pulihkan. Tuhan pulihkan pelan-pelan, sekalipun di masa sulit. Bapak Ibu kita lihat Daudnya. Daud itu beberapa hari sebelum dipromosi menjadi raja, dia ada di Siklag. Dan Bapak Ibu tahu bahwa di Siklag itu seluruh istrinya dan anak-anaknya dijarah oleh musuh. Bahkan setelah dijarah, setelah ketahuan bahwa seluruh harta benda dijarah, anak istrinya dijarah, pengikutnya Daud sendiri pengen melemparin Daud dengan batu, pengen dimatiin. Bapak Ibu nanti baca sendiri. Tapi apa yang dilakukan Daud?
Dalam kondisi terjepit seperti itu, apa yang dilakukan? Daud menetapkan hatinya mencari Tuhan. Dan lihat apa yang terjadi. Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Bahkan orang-orang yang mau melemparinya dengan batu, lihat apa yang terjadi. Tuhan lakukan pembelaan yang luar biasa. Dan beberapa hari kemudian Tuhan promosi Daud. Itu yang luar biasa. Dalam kondisi seperti ini ngapain? Cari Tuhan. Bukan menggerutu, bukan ngomel, bukan memikirkan hal yang kita sendiri tidak mampu pikirkan. Kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Kita minta hikmat Tuhan. Mau ngapain? Sekarang dalam kondisi mau ngapain coba? Mau buka usaha apa? Semuanya nggak jelas. Mau dagang nggak jelas. Mau bisnis apapun semuanya masih dalam bentuk abu-abu. Yang terbaik adalah mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kenalin Tuhan sungguh-sungguh. Minta hikmat Tuhan. Minta divine connection. Berdoa sungguh-sungguh. Kalau mau jualan-jualan dengan hikmat. Toh hari ini kalau kita ketemu orang belum tentu mau ketemu dengan kita kan. Karena kondisi COVID ini bisa-bisa jangan-jangan malah mereka menjaga jarak atau kita yang menjaga jarak, jangan-jangan kita yang terkena COVID. Makanya kita mesti pakai hikmat Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dengan kebenarannya, semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Mencari kebenaran firman Tuhan, mencari hati Tuhan sendiri. Kerajaan Tuhan, kerajaan Allah berbicara tentang pribadi Tuhan sendiri yang memerintah, yang menguasai hidup kita. Kalau kita hidup di dunia ini, kita sebenarnya lagi dilatih untuk menghidupin cara hidup kerajaan Allah. Berpikir seperti para bangsawan kerajaan Allah. Berpikir dengan cara Tuhan. Karena kita suatu hari kita akan hidup dengan cara hidup kerajaan Allah sendiri. Karena hari ini kita diajarin loh. Di bumi ini kita sedang dilatih. Diajarin menghidupin cara hidup, sistem, karakter kerajaan Allah. Nah suatu hari ketika kita meninggal atau kita diangkat Tuhan, kita tinggal di kerajaan Allah. Allah sendiri yang memerintah. Atau kita tinggal di kerajaan 1000 tahun. Siapa? Allah sendiri yang memerintah. Nah kita sudah tahu nih caranya hidup kerajaan Allah. Caranya, normanya, etikanya, cara. Semuanya kita udah pelajari di dunia ini, kita praktek ya. Menghidupin nilai-nilai kerajaan Allah. Ketika kita hari ini nih menerapkan semua pemikiran kerajaan Allah. Cara pandang kita harus sesuai dengan cara pandang Tuhan. Kelakuan kita, perbuatan kita, semua yang kita lakukan adalah menghidupi dengan cara kerajaan Allah. Itu membuat kita itu sebenarnya sedang dilatih untuk fokus kepada pribadi Tuhan sendiri. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik ya. Pasti ada perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan orang yang sekedar mencari Tuhan. Hari ini ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, hari ini ketika kita benar-benar mencari Tuhan, berdoa, kalau perlu dalam kondisi seperti ini kita perlu puasa, jerit sama Tuhan. Ketika kita belajar dengan kitab raja-raja, kitab hakim-hakim, ketika bangsa Israel mulai terjepit, dia menjerit kepada Tuhan. Ketika Esther dan Mordekai terjepit gara-gara kasus Haman, dia berdoa, jerit sama Tuhan. Mencari Tuhan sungguh-sungguh. Menjerit sama Tuhan. Pengen kenal Tuhan. Pengen kenal jalan Tuhan. Semuanya hari ini serba tanda tanya. Apakah tahun depan lebih baik? Belum tentu. Apakah setelah Natal jauh lebih baik? Belum tentu. Apakah setelah ditemukan vaksin kondisi semuanya lebih baik? Belum tentu. Semuanya masih dalam tanda tanya. Kita nggak tahu kondisi keuangan pulih apa tidak. Kondisi ekonomi pulih apa tidak. Kondisi semuanya, kesehatan apa bisa pulih normal kembali? Belum tentu. Bagian kita ngapain? Nempel kepada sumbernya. Kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Kita mencari kebenarannya. Kita selidikin firman. Kita benar-benar bergaul hidupin firman itu. Kita hidupin nilai-nilai kerajaan Allah itu. Kita benar-benar bergantung sepenuhnya. Hari ini yang menjadi sumber kekuatan kita siapa? Tuhan. Ya, makanya kita perlu bergaul dengan Roh Kudus supaya disingkapkan hikmat, pengertian, pewahyuan sungguh-sungguh. Bukan menjadi Kristen yang biasa. Nah, hari ini ketika kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, kita kenalin Tuhan, kita kenalin jalan-jalannya. Boleh ada masalah, boleh ada tekanan, boleh ada himpitan, tapi kita percaya Tuhan sanggup buka jalan. Baik Bu, kalau kita hari ini dalam kondisi terjepit, tidak tahu jalan keluarnya, kita udah jerit, kita udah berdoa, kita udah minta tolong, kita udah berpuasa, belum ada jalan keluar, dan kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik adanya. Sebab Tuhan merencanakan rencana yang baik, rencana-rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Dan tidak pernah, berkali-kali saya bilang, dahulu aku muda,
Sekarang aku tua, tidak pernah kulihat anak cucunya orang benar minta-minta roti. Artinya ada pemeliharaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dia akan tenang, dia akan rileks, dia akan enjoy, dia menikmati hidup. Karena apa? Dia percaya perlindungannya adalah Tuhan. Ketika hari ini kita benar-benar nggak tahu jalan keluarnya bagaimana, kita percaya Tuhan pegang kita, Tuhan tuntun kita, Tuhan arahkan kita ke sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang terobosan. Boleh 1000 rebah di sebelah kanan, 10.000 sebelah kirimu, tetapi tangan Tuhan menopang kita. Boleh banyak orang-orang kena apapun juga, masalah yang rumit sekalipun, tetapi kita anak Tuhan harusnya berbeda. Apa yang membedakan? Kita percaya kita memiliki Tuhan yang hidup, bukan Allah yang mati atau Allah yang setengah mati. Kita memiliki Tuhan yang berbeda dengan Tuhan-Tuhannya orang lain. Ketika kita memiliki Tuhan yang berbeda, kita akan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Pasti Tuhan campur tangan. Bapak Ibu, ketika kita di bumi ini, kita punya orang teman dekat atau sahabat dekat yang benar-benar dekat dengan kita. Pasti ketika kita ngadepin kesesakan atau apa, pasti orang dekat itu tahu dan pasti dia tolong kita. Apalagi Tuhan itu lebih dari apapun. Dia maha baik, dia maha luar biasa, is powerful sekali. Dalam kondisi terjepit, kondisi teraniaya, kondisi tidak tahu jalan keluar, kondisi semuanya suram di masa yang depan, pengharapan kita adalah Tuhan. Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Bagaimana Pak? Kok hari ini saya udah berdoa belum ada jalan keluarnya kok? Hari ini saya udah jerit belum ada jalan keluarnya. Ini belum ada jalan keluarnya. Pegang janji Tuhan. Karena hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh janji Tuhan, bukan hidup kita. Bapak Ibu, ingat ceritanya tentang Hagar ketika diusir oleh Sarah. Ketika di padang gurun, dia anaknya jerat-jerit nangis, kehausan, dan dia menjerit sama Tuhan. Dia bilang, buka matamu, dilihat apa? Di sekitarnya ternyata ada sumur. Nah, dia timba airnya dan minum. Apakah sumurnya sudah ada dari dulu? Sumurnya sudah ada. Hanya matanya baru disingkapkan Tuhan. Hari ini ketika kita minta tolong Tuhan, kita bangun hubungan pribadi Tuhan, Tuhan minta singkapkan penglihatan ilahi supaya kita melihat peluang-peluang bisnis, apa yang bisa menghasilkan berkat, apa yang menghasilkan keuangan, memulihkan keuangan kita kerjakan. Ketika kita setia dengan perkara kecil, dari situ Tuhan biasanya campur tangan dan berkatin. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi orang yang kenal Tuhan, ngerti Tuhan, caranya Tuhan, ngerti irama dan ritmenya Tuhan, itu khawatir dan khawatir itu sebenarnya boleh manusiawi. Tapi kekhawatiran yang selalu ngontrol, panik, histeris, itu membuat iman tidak bekerja. Tapi kalau kita kenal Tuhan kita cari Tuhan sungguh-sungguh, kita ngerti firman sungguh-sungguh, sebenarnya tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Bagian kita ngapain? Tanggung jawab dengan apa yang Tuhan pekerjakan. Percayakan hari ini. Saya dalam beberapa bulan terakhir saya selalu ngomong ini, kita harus tanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan hari ini. Dari situ Tuhan akan bikin koneksi baru. Dari situ Tuhan akan berkatin. Dari situ Tuhan akan buka jalan. Dari situ Tuhan akan promosi. Memang hari ini kita belum melihat apa-apa, tapi di depannya kita ngelihat perkara-perkara Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menyertain kita, Tuhan yang melindungi kita, Tuhan mencukupi, yang campur tangan dalam hidup kita. Dan kita percaya tangan Tuhan itu menyertai kita, menyertai keluarga kita, menyertai orang-orang yang kita kasihi, dan namanya tentu dipermuliakan melalui hidup kita. Never give up, gak usah nyerah, gak usah panik, gak usah khawatir, gak usah stres, gak usah bingung. Kalau dalam kondisi bingung, panik, stres, mendingan makan kenyang, diam dulu. Setelah diam, bisa tenangkan diri, baru doa, nyembah Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Kenalin Tuhan, caranya Tuhan. Baru kita bisa berdoa dengan tenang. Kita kontrol emosi. Di titik tertentu Tuhan akan berbicara sesuatu dan kita lakukan. Akhirnya akan terjadi terobosan besar. Amin. Dan kita percaya hari ini, kita akan melihat mulai hari ini Tuhan bekerja setiap menit, setiap detik bersama kita. Kita akan melihat hal yang besar yang Tuhan sediakan. Bolehlah dunia kena krisis. Seharusnya yang kita kenal Tuhan bisa mengalami krisis. Bisa kena krisis, bisa. Semua anak-anak Tuhan, semua tokoh-tokoh kita mengalami krisis yang mengerikan kok. Mereka teraniaya, kekurangan semuanya. Tapi di ujungnya yang membedakan adalah ada peninggalan dan promosi Tuhan. Itu yang membuat kita itu berbeda karena
membuat tokoh-tokoh di Alkitab itu berbeda karena dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ujungnya ada breakthrough dan terobosan. Ada pengharapan di masa depan. Ada hal yang baik di depan. Tuhan sendiri berjanji di Yesaya, aku adalah Tuhan yang merencanakan hal yang baik, bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan kepadamu masa depan yang penuh pengharapan. Jadi kalau Tuhan ngomong begitu, bagian kita ngapain? Percaya. Percaya. Kalau kita percaya, di titik tertentu Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Aku adalah Allah yang merencanakan kebaikan, bukan kecelakaan, yang memberi hari depan, masa depan yang penuh pengharapan. Kalau Tuhan ngomong begitu, artinya kita tinggal percaya saja. Kita lakukan bagian kita, dan Tuhan sendiri yang bikin terobosan, bikin hal ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya di ujung sampai di penghujung tahun ini Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Kan saya bilang berkali-kali, apa yang menjadi jaminan masa depan kita? Yang menjadi jaminan masa depan kita adalah kebaikan Tuhan di masa lalu. Kalau Tuhan di tahun-tahun yang lalu, di tahun-tahun waktu kita masih muda, mungkin sebelum menikah, sudah menikah, sampai hari ini, masa lalu kita diberkati dengan berkat Tuhan. Tuhan bikin terobosan, bikin hal-hal yang ajaib. Tuhan lakukan kebaikan. Dan saya percaya di masa yang depan Tuhan juga sanggup lakukan. Tuhan sanggup tolong, Tuhan sanggup urapi, Tuhan sanggup sertai, Tuhan sanggup bikin breakthrough, Tuhan sanggup bikin terobosan. Kebaikan Tuhan di masa lalu adalah jaminan bagi masa depan kita. Kasih karunia Tuhan di masa lalu adalah jaminan hidup kita di masa yang ke depan. Ada pemeliharaan Tuhan, ada penjagaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Tidak usah khawatir, fokus mencari Tuhan saja. Memang kondisi ini kadang menguji iman kita. Karena iman kita itu diujinya lewat apa? Lewat masalah, lewat tekanan, lewat kekurangan, lewat impitan. Terbukti kita ini mencari Tuhan sungguh-sungguh apa enggak. Reaksi kita itu akan membuktikan bahwa kita kenal Tuhan apa enggak. Tapi ketika kita didapati menjadi orang-orang yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan buat promosi, Tuhan buat peninggian, Tuhan akan buka jalan. Dengarkan baik-baik. Dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak pernah aku lihat anak cucunya orang benar meminta-minta roti. Artinya apa? Ada berkat di masa yang akan datang. Tuhan siapkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan siapkan yang terbaik buat istri kita, buat anak kita, buat orang tua kita, buat orang yang kita kasihi. Karena kita apa? Karena kita adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bukannya sekedar ibadah minggu ke gereja atau ibadah online, tapi benar-benar kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan itu berbedanya orang yang sekedar ibadah. Orang yang kenal Tuhan itu artinya kenal pribadinya, kenal cara kerjanya, kenal janji-janjinya, kenal semua ritme cara kerja Tuhan. Bahkan sampai kenal sampai ke detak jantung Tuhan. Tahu sekalipun hari ini tidak ada pengharapan, dia tahu yang dihidupin, dia tahu yang disembah, dia tahu yang diagungkan adalah Allah yang powerful, Allah yang campur tangan dalam hidup kita. Amin. Hari ini saya percaya mulai hari ini Tuhan akan bikin terobosan besar di masa yang akan datang. Bagaimana caranya kita tidak pernah tahu. Bagaimana mulainya kita tidak pernah tahu. Setia saja dengan apa yang Tuhan percayakan mulai hari ini. Amin. God bless you.